Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taufik. Makasih atas kesempatan kali ini. Ini narasumber yang handal, dua-duanya saya ikuti nih. Pak Ervan, saya sering berkunjung ke kantor, diskusi dengan beberapa teman di Balai Penggerak Guru. Kemudian kalau Mas Imam, Alhamdulillah saya ikuti terus ini Pak, perkembangan yang sering diposting, yang sering didiskusikan. Jujur, saya sebagai orang tua hari ini, Durasi dulu sih dulu. mohon izin, saya jujur sebagai orang tua hari ini yang hidup di dalam dunia birokrasi, anak saya tidak berpikir apakah dia menjadi generasi emas atau generasi apa. Tapi Cemas. yang saya alami sebagai orang tua, saya termasuk orang tua yang cemas. Kenapa tidak? Di era kami dulu, waktu kita sekolah itu, hampir setiap hari guru nagih ke kita apa yang kamu sudah baca hari ini. Jadi satu hari sebelumnya kita sudah dikasih satu buku. Esok kita akan ditanya, apa yang kamu sudah baca? Apa yang kamu bisa narasikan dari buku yang kamu sudah baca? Hari ini budaya itu tidak ada, Pak. Mohon izin, budaya itu tidak ada. Jadi saya sebagai orang tua merasa cemas dengan apa sih isi kepala anak kita hari ini. Itu yang pertama. Saya sering beranggapan, ini sekaligus mohon pandangannya, Pak, bahwa sajian pendidikan itu yang hari ini itu tidak solutif terhadap harapan terhadap pendidikan. Mohon izin, saya tamatan teknik. Orang tua saya berpikir ketika kamu masuk sekolah teknik, kamu akan menjadi anak yang menguasai dunia teknik. Dan alhamdulillah, walaupun bergelut dalam dunia pemerintahan, teknologi itu tetap digeluti sebagai bahagian dari karakter yang sudah tertanam. Tetapi hari ini kalau kita nanya ke anak kita, apa yang kamu ketahui tentang teknologi? Sementara dunia sudah maju dengan kemajuan teknologi. Itu yang pertama, Pak. Mohon izin. Dunia hari ini Sulawesi Barat khususnya, pendidikan yang disajikan itu tidak sangat memberikan solusi. Mohon izin, teman-teman dari SMK. Kalau kita bicara otomotif, otomotif yang kita geluti, yang hari ini masih otomotif yang sifatnya tradisional. Mestinya otomotif yang hadir untuk memberikan sesuatu yang baru dalam dunia pertanian. Itu yang diajarkan ke anak SMK seharusnya. Itu yang harusnya. Teknologi yang diajarkan munculnya adalah mereka menguasai teknologi tentang bagaimana perkebunan. Jujur Pak, saya kadang-kadang berpikir, kenapa Cina ngajarin teknologi, kenapa itu nggak diterapkan di kita? Rumah-rumah tangga mereka di Cina, itu sawit-sawit di Mamuju Tengah, saya termasuk orang Mamuju Tengah, sudah mampu membuat minyak sendiri seperti orang tua kita dulu mampu membuat minyak sendiri dari kelapa dalam. Ini mestinya SMK hadir untuk itu, memberikan solusi terhadap dunia pendidikan kita. Yang kedua, mohon izin, mohon tanggapannya. Memang guru kita hari ini sering saya ketemu dengan guru-guru yang berada di level-level SD, SMP, bahkan SMA, apa yang mereka kuasai tentang metodologi inovasi. Pendidikan sementara yang mereka ajarkan itu seperti pasungan bagi anak didik, tidak melahirkan sebuah inovasi terhadap pikiran mereka. Apakah mereka menguasai tentang metodologi inovasi terhadap pembelajaran yang harus setelah itu mereka buat sesuatu yang baru? Kemudian mohon izin Pak, saya ingin mengatakan bahwa seharusnya lewat balai guru, teman-teman itu mengembangkan suatu muatan lokal yang lagi-lagi inovasi muatan lokal. Seharusnya kemarin saya ke Mamuju Tengah, saya katakan sama teman-teman, yuk kita bangun inovasi muatan lokal. Mereka kemudian mengembangkan mekanisme cara kerja yang baru. Dan ini kita harapkan guru-guru itu punya inovasi-inovasi baru lewat budaya yang ada di dalam masyarakat itu. Baik terhadap inovasi nilai karakter, yang kedua ini Pak, inovasi skill. Jujur ini, inovasi skill. Saya kemarin sempat bincang sama teman-teman Widaswara, seharusnya di Balai Penggerak itu nambah Widaswara dulu deh, satu, dua, tiga orang gitu. Ya, Pak. Supaya tidak sebatas mohon izin Pak ya. Saya kemarin sempat bilang sama teman, kalau Wida Suara di Balai itu cuma muda dan pertama sekali-sekali ajukan deh yang madya gitu Pak. Karena tentu yang Ya, madya ini kelasnya lain Pak ya.
Walaupun Iya. sedikit ya lain kelasnya nih Pak, termasuk saya sama dia itu kalau kelasnya dikasih turun memang enggak enak hati sih sebenarnya. Tapi kita berharap apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan diberikan kontribusi supaya Sulawesi Barat saya sangat terkesima Pak ketika katakan tadi bahwa dulu di Jawa Timur Bapak mampu menaikkan kelasnya itu. Kenapa tidak di Sulawesi Barat? Dikasih naik kelasnya Pak. Masa kelas bawah terus? Kepingin Sulawesi Barat ini Pak. Wah dengan segala potensi kekayaan alam ini luar biasa Pak. Bisa dikasih naik kelasnya nih. Ah, mohon izin Pak. Oke, itu untuk Pak Irfan ya. Mohon izin nih Pak Irfan. Untuk Pak Iman, Mas Iman ini saya cuma nanya satu nih Pak. Ini dunia pendidikan kita itu guru-guru di sekolah jujur ya. Kalau anaknya berprestasi itu aja yang diperhatikan. Anak yang sudah hancur makin hancur itu. Ini untuk fenomena di Sulawesi Barat khususnya Mang Ujun Pak. Mohon izin. Saya melihat bahwa rapor pendidikan itu berbanding terbalik dengan kualitas pengetahuan. Betul ini Pak. Saya sebagai orang tua bukannya mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi dalam posisi cemas seperti hari ini saya berkata apa yang bisa kita dapat dari generasi kita? Apa yang bisa kita dapat dari generasi kita? Hanya itu Pak. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.